Halo semuanya, di video ini saya akan mencoba untuk mengupdate mikrofon Mixio S16 Pro ini, yang mana setelah kita mereview mikrofon yang satu ini, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar video reviewnya maupun video unboxing yang telah kita buat sebelumnya. Jadi sekarang kita akan memberikan update tentang mikrofon yang satu ini. Langsung saja kita ke videonya. Video kali ini audionya diambil sepenuhnya menggunakan mikrofon Mixio S16 Pro. Ya, hasil audionya memang jernih. Ternyata setelah sebelumnya kita mengetes audio dari mikrofon ini, sepertinya ada yang salah dengan smartphone saya. Karena mikrofon ini menjadi tidak stabil signal audionya setelah dicolokkan ke handphone saya. Namun setelah saya mencobanya di perangkat komputer seperti sekarang ini, audionya menjadi lebih bagus, lebih stabil, dan juga lebih jernih. Jadi pada waktu saya mereview mikrofon ini, suaranya tidak stabil itu murni dari smartphone saya. Entah masalah apa, namun setelah saya teliti, ternyata di software perekaman videonya yang mana saya menggunakan aplikasi Open Camera, di aplikasi itu bekerjanya seperti noise reduction. Padahal saya sudah otak-atik supaya noise reductionnya itu mati, namun bekerjanya sama seperti noise reduction, di mana ketika audionya baru masuk, itu audionya menjadi keras, namun setelah beberapa detik kemudian jadi pelan kembali, lalu keras lagi setelah kita mulai berbicara lagi, dan lalu menjadi pelan kembali. Jadi mungkin ada yang salah dengan handphone maupun software yang saya gunakan, dan di video ini saya bisa mengatakan bahwa kualitas audio dari mikrofon ini terbilang cukup bagus di kelas harganya. Dan dari segi penggunaan baterainya, mikrofon ini terbilang cukup awet, di mana setelah saya tidak mengecasnya selama 10 hari, baterainya itu masih tersisa sekitar 10%, yang artinya klaim dari Mixio ini memang benar adanya. Sehingga mikrofon ini sangat layak untuk dibawa bepergian dan digunakan untuk membuat video saat kita ada di luar rumah. Untuk noise reduction-nya sendiri, mikrofon ini terbilang cukup baik, walaupun masih lebih saya sarankan noise reduction-nya ini untuk dimatikan dan ditambah atau diberikan noise reduction melalui software editing audio seperti Audacity maupun Adobe Audition, sehingga kapasitas dari noise reduction-nya itu bisa kita tentukan sendiri by software nantinya. Dan selanjutnya kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang masuk dari kalian yang ada pada kolom komentar video sebelumnya. Pertanyaan yang pertama adalah, jadi mikrofon ini belum bisa monitoring dan gak ada bluetooth-nya ya? Jawabannya adalah, untuk monitoring mikrofon ini bisa, karena belajar dari teman-teman yang sudah sharing juga melalui kolom komentar, bahwa monitoring audio dari mikrofon ini bisa bekerja dengan baik di perangkat mereka. Yang itu artinya, ini adalah kesalahan dari mikrofon yang saya dapatkan, yang mana ini sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab Mixio untuk menguji perangkat mereka sebelum dijual ke pasaran, untuk memastikan perangkatnya dapat bekerja dengan baik. Namun untungnya perangkat ini itu tercover oleh garansi, sehingga jika kalian mendapatkan perangkat yang tidak sesuai dengan harapan atau yang dijanjikan oleh Mixio, kalian bisa melakukan klaim garansi langsung ke official store Mixio. Maka dari itu saya menyarankan untuk kalian membeli mikrofon ini langsung dari store Mixio untuk dapat penanganan lebih baik dari Mixio-nya itu sendiri. Namun jika kalian ingin membeli dari toko yang kalian percaya, tidak ada masalahnya jika kalian memang sudah percaya ataupun kalian sudah memiliki pengalaman yang baik dengan toko tersebut sebelumnya. Namun untuk Bluetooth-nya di sini yang maksudnya adalah Bluetooth untuk mengkoneksikan audio tambahan seperti background ke mikrofon ini dengan tujuan memberikan background audio ketika ingin live di media sosial, yang mana perangkat ini tidak memiliki konektivitas Bluetooth sehingga kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Namun akan lebih baik jika kita menggunakan software pihak ketiga untuk live streaming seperti Prism Live Studio yang tersedia di smartphone maupun di desktop, yang mana kita bisa menambahkan musik maupun overlay video saat kita live di media sosial. Selanjutnya, mic-nya rentan oleh clipping ya? Untuk penggunaan ketika dicolokkan ke desktop ini aman 100%. Namun entah kenapa ketika saya menggunakannya di smartphone, audionya menjadi kurang baik. Tapi hal tersebut tidak saya temukan di video review yang lainnya, atau mungkin dari teman-teman yang lainnya pun saya belum dapat pengalaman tersebut. Sehingga kesimpulan sementara dari saya adalah masalahnya ada di smartphone maupun software perekaman yang saya gunakan di smartphone saya. Yang mana saya menggunakan smartphone Realme 5 Pro yang memang secara langsung itu tidak bisa support mikrofon wireless
wireless semacam ini ketika langsung dicolokkan menggunakan port USB-C yang dimilikinya, sehingga kita harus menggunakan software pihak ketiga seperti Open Camera untuk menggunakan mikrofon ini sebagai audio input ke dalam video yang kita rekam menggunakan smartphone Realme saya ini. Lalu selanjutnya, apakah mikrofon ini cocok atau bisa digunakan untuk ASMR? Setelah saya mendengar audionya, saya menyimpulkan bahwa mikrofon ini cukup bisa untuk diandalkan ketika kita membuat video ASMR, tapi dengan catatan kita harus mengedit audionya dan menyeting beberapa equalizer agar mendapatkan hasil yang maksimal dari mikrofon ini. Selanjutnya untuk cover lagu gimana? Saya belum pernah mencoba untuk mengcover lagu karena saya tidak memiliki alat musik, tapi saya akan mencoba sedikit mencontohkan ketika mikrofon ini digunakan untuk mengcover lagu dengan menggunakan musik yang ada di YouTube. Namun hasil rekaman dari sampel itu tidak bisa saya share di sini untuk menghindari hak cipta. Namun bagi kalian yang ingin melihat sampelnya, kalian bisa nonton short yang saya upload setelah ini, yang kalian juga bisa mengklik linknya di kolom deskripsi video maupun di card yang ada di atas ini. Selanjutnya, receivernya bisa connect buat kamera DSLR atau enggak? Mikrofon ini harusnya tidak bisa secara langsung dikoneksikan dengan kamera, yang mana kebanyakan kamera memang menggunakan jack audio 3,5 mm, sehingga untuk mikrofon yang hanya memiliki dua konektivitas yaitu USB Type-C dan Lightning. Tapi mungkin saja ini bisa diakali dengan menggunakan fitur monitoring yang sudah include dengan mikrofon ini, yang mana kita bisa menambahkan USB splitter C to jack audio 3,5 mm dan juga kabel AUX untuk mengkoneksikannya dengan kamera. Namun saya belum pernah mencobanya, tapi untuk teman-teman mungkin bisa langsung mencobanya, dan mungkin akan lebih baik ketika kita menggunakan konektivitas USB-nya secara langsung, baik itu mau dikoneksikan dengan smartphone atau perangkat komputer tambahan untuk merekam audionya menggunakan perangkat komputer itu. Jadi kameranya hanya digunakan untuk mengambil video yang kita butuhkan, kemudian disatukan dalam proses editing atau post production dengan audio yang kita ambil terpisah sebelumnya. Selanjutnya, bedanya dengan S14 Pro apa? Saya tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara dua mikrofon ini, tetapi perbedaan yang mendasar adalah di desain yang dimiliki oleh kedua mikrofon ini, yang mana desainnya sudah jelas berbeda karena generasinya pun berbeda. Tetapi setelah membaca spesifikasi yang ditulis oleh Mixio itu sendiri, saya tidak menemukan perbedaan dari mikrofon ini, di mana fitur dan kemampuannya yang ditulis mereka itu sama. Jadi bisa dipertimbangkan untuk membeli versi yang lebih baru mungkin karena kualitasnya pun sama, atau mungkin karena sudah banyak pengguna dari S14 Pro, kalian juga bisa membeli mikrofon Mixio S14 Pro. Yang kedua, link pembelian dari mikrofon itu saya sudah letakkan di kolom deskripsi, jadi silahkan langsung saja klik linknya jika kalian ingin beli. Nanti akan diarahkan ke official store dari Mixio-nya langsung. Selanjutnya, apakah mikrofon ini bisa disambungkan ke Insta360? Saya sendiri tidak tahu konektivitas yang digunakan oleh Insta360, dan saya pun tidak punya teman yang memiliki kamera tersebut, sehingga saya tidak bisa menguji apakah mikrofon ini bisa terkoneksi ke Insta360 atau tidak. Baiklah, kesimpulan dari video ini adalah mikrofon ini ternyata kualitas audionya cukup baik, yang mana ketika saya mereview mikrofon ini kualitas audionya itu kurang baik. Itu dikarenakan oleh smartphone maupun software perekaman video yang saya gunakan. Namun ketika saya menyambungkannya ke perangkat komputer yang saya miliki dan merekamnya menggunakan software Adobe Audition, ternyata suaranya itu baik, stabil, dan juga jernih. Jadi untuk kalian yang ingin memiliki mikrofon yang satu ini, tidak perlu ragu karena masalahnya bukan ada pada mikrofonnya, tetapi masalahnya ada pada perangkat yang saya gunakan untuk merekam. Dan jika kalian ingin membeli mikrofon yang satu ini, kalian bisa klik langsung link pembelian yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini, dan akan diarahkan langsung ke official store maupun ke toko yang terpercaya yang menjual mikrofon Mixio S16 Pro ini, sehingga dari segi garansi itu aman dan bisa di cover secara baik oleh store tersebut. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat mencerahkan kebimbangan kalian semua untuk memilih mikrofon wireless, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Rafli, sampai jumpa.